Oke, kembali lagi dalam algoritma data mining bersama saya Arsensius Doni Putra. Dalam pembahasan kali ini aku akan membahas algoritma C4.5. Kalian tahu ya, algoritma C45 ini apa sih? M45? Bukan itu yang akan bahas. Ini tentang algoritma data mining. Oke, langsung saja ya. Pengertiannya sendiri, algoritma C4.5 merupakan algoritma yang digunakan untuk membentuk pohon keputusan atau decision tree. Pohon keputusan berguna untuk mengeksplorasi data, menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dengan sebuah variabel target. Secara umum, algoritma C4.5 ini untuk membangun keputusan. Langkah-langkahnya ada sebagai berikut. Yang pertama, kita pilih atribut sebagai akar. Yang kedua, kita buat cabang untuk tiap-tiap nilai. Yang ketiga, membagi kasus dalam sebuah cabang. Yang keempat, mengulangi proses untuk setiap cabang sampai semua kasus pada cabang memiliki kelas yang sama. Ini contoh tabel yang akan kita kerjakan. Di sini ada outlook, temperatur, humidity, windy, play. Dan ini tabel untuk keputusan nantinya untuk bermain tenis. Dari tabel tadi kita susun dalam Excel dan seperti ini bentuknya. Lalu kita masukkan data-data yang ada. Pertama dari jumlah kasusnya, kalau yang tadi itu kan ada 14 kasus. Kemudian di outlook itu ada 3 atribut, ada sunny, cloudy, and rainy. Kemudian temperatur ada hot, cool, dan mild. Di humidity ada high dan normal, dan di windy ada yes dan no. Dan di sebelah kasus itu ada tidak dan ya, itu yang menyatakan apakah nanti keputusannya akan bermain atau tidak bermain. Dan kita hitung setiap atribut yang itu dari sunny, dari outlook, temperatur, humidity, windy. Dan kita lihat apakah mereka dari atribut itu akan memutuskan untuk bermain atau tidak. Kalau kita lihat tadi ada beberapa tambahan seperti entropi dan gain. Apa sih itu? Di set entropi sendiri, entropi merupakan jumlah bit yang diperkirakan dibutuhkan untuk mengekstrak suatu kelas. Entropi dapat dikatakan sebagai kebutuhan bit untuk menyatakan suatu kelas. Entropi digunakan untuk mengukur ketidakaslian S. Rumusnya seperti ini, kita lihat. Sigma I sama dengan 1 sampai N dikurangi Pi dikalikan log pangkat 2 Pi. Dan untuk pemecahan kasus ini kita akan menggunakan Excel dan rumusnya itu sudah saya cantumkan di bawah. Kemudian ada konsep gain. Gain ini merupakan perolehan informasi dari atribut A relatif terhadap output data S. Perolehan informasi dapat dari output data atau variabel dependent S. Nanti kelompokkan berdasarkan atribut A dinotasikan dengan gain S, A. Dan rumusnya gain S, A sama dengan entropi S dikurangi sigma I sama dengan 1 N terus S1 mutlak per S dikalikan entropi SI. Dan dalam rumus Excelnya kita gunakan rumus seperti itu. Nah, setelah kita gunakan rumus dan disebarkan tadi, menggunakan rumus Excel itu akan muncul tampilan seperti ini dan angkanya seperti itu. Jadi hasilnya bahwa atribut dengan gain tertinggi adalah humidity sebesar 0,37. Kita lihat sehingga humidity dapat menjadi node akar. Dan kita lihat humidity ini memiliki dua nilai atribut, yaitu high dan normal. Dalam atribut normal ini sudah diklasifikasikan bahwa kasusnya keputusannya bermain, jadi tidak perlu dilakukan perhitungan lebih lanjut. Tapi untuk yang high ini belum tahu, sehingga masih perlu dilakukan perhitungan. Dan dari itu kita ambil
humidity height-nya. Kalau yang sebelumnya kita gunakan jumlah kasusnya semua 14, kita kerucutkan lagi, kita gunakan humidity height sebanyak 7 kasus. Tapi pilihannya masih sama, itu outlook, temperatur, dan windy. Nah, ini kita kerucutkan lagi menjadi lebih kecil, dan yang kita gunakan adalah tabel dengan yang di blok warna kuning di sebelah kiri, dimana untuk outlook ini di cloudy jumlah kasusnya ada 2, ya karena cloudy ada 1, 2, kemudian kita cocokkan dengan humidity height. Cloudy height, apakah bermain? Ya, bermain, maka ya masuk 1. Yang kedua adalah cloudy height, dia bermain, maka jumlahnya 2, dan itu seterusnya sampai windy. Dan dari sini kita sudah tahu bahwa yang memiliki gain terbesar itu adalah outlook, sehingga nanti outlook akan digunakan sebagai akar. Dan seperti ini, atribut dengan gain tertinggi adalah outlook sebesar 0,6995. Jadi outlook menjadi node cabang dari nilai atribut height. Dari 3 nilai outlook ada cloudy, rainy, and sunny. Yang sudah diklasifikasikan adalah cloudy dan sunny. Dan untuk rainy kita perlu perhitungan lagi untuk mencari. Seperti yang tadi, karena humidity dan outlook memiliki nilai gain yang tinggi, maka kita gunakan lagi humidity height dan outlook rainy yang akan dicari. Maka kita lebih kerucutkan lagi tabelnya di sebelah kiri. Kita gunakan atribut yang di blok berwarna kuning. Ada rainy 1 dan rainy 2. Untuk jumlah kasusnya sendiri ada 2 seperti yang sudah di blok. Untuk yang tidak, karena di sini ada down play 1 dan play-nya ada 1. Dan berdasarkan perhitungan, kita lihat bahwa di temperatur itu di melt semua 2, rata tidak danianya. Di windy jumlah kasusnya masing-masing 1 untuk no dan yes. Untuk no ini keputusannya adalah bermain, dan untuk windy yes, keputusannya untuk tidak bermain. Dan dari perhitungan ini kita dapatkan gain tertinggi ada di windy, dan kita dapatkan tree seperti ini, bahwa atribut gain tertinggi adalah windy sebesar 1, sehingga windy dapat menjadi node cabang dari atribut tree. Nilai dari atribut windy yang no ini sudah diklasifikasikan nilainya 1, sehingga tidak perlu dilakukan perhitungan lagi. Dan untuk yang yes ini juga menghasilkan 1 ternyata, sehingga tidak perlu dilakukan perhitungan lagi. Dan dari warna akar ini kita sudah menghasilkan keputusan, misalnya jika kelembabannya normal, maka kita bermain. Jika kelembabannya tinggi, kita akan lihat lagi dari outlooknya, apakah cloudy. Kalau cloudy ini tetap bermain, tapi kalau sunny tidak bermain. Dan kalau lihat dari rainy, kita lihat lagi dari anginnya, apakah berangin. Jika tidak berangin, maka akan tetap bermain. Tapi jika berangin, maka tidak akan bermain. Dan itu mungkin perhitungan yang kita lakukan. Oke, sekian dari ini. Tapi tetap perlu diingat ya, tidak usah main tenis, di rumah aja lawan COVID-19. See you.